Salah satu pertanyaan yang sering banget aku dapat dari beberapa para pejuang GKS lainnya yaitu, "Kak, kita perlu nggak sih email dosen atau profesor di kampus tujuan sebelum kita daftar beasiswa GKS?" Ada yang bilang wajib, ada yang bilang percuma, ada juga yang bilang kalau nggak email, peluang lolos kecil. Jadi, yang benar yang mana sih? Hari ini aku mau jawab pertanyaan tersebut berdasarkan pengalaman pribadiku sewaktu mendaftar beasiswa GKS selama 2 kali berturut-turut. Plus konteks beasiswa dan jurusan supaya kamu gak asal ikut-ikutan dan malah buang energi. Hai, welcome back to my channel. Buat kalian yang baru pertama kali lihat videoku ini, salam kenal, aku Ilma dan welcome to Ayo Cerita Ma. Mau cerita apa sih Ma? Jadi di channel YouTubeku ini, aku akan sering ngebahas tentang beasiswa Global Korea Scholarship, persiapanku untuk S2, dan mungkin refleksi perjalanan akademikku dari sudut pandang yang realistis, jujur, dan apa adanya. Dan di video kali ini aku akan ngebahas salah satu poin yang seringkali bikin para pejuang GKS itu overthinking. Padahal jawabannya itu udah jelas banget, gak hitam dan gak putih. Kalau kamu pejuang GKS atau lagi nyiapin beasiswa luar negeri lainnya, pastikan tonton video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa subscribe channelku sebelum kita mulai. Oke, jadi disclaimer dulu sebelum kita mulai. Ini berdasarkan pengalaman pribadiku. Setelah 2 kali mencoba mendaftar Global Korea Scholarship, tapi masih gagal di tahap terakhir banget nih. Mungkin karena entah itu karena kuotanya atau mungkin esaiku aja yang belum kuat atau kayak gimana. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadiku ya. Jadi aku di sini bukan sebagai awardee GKS yang insya Allah akan menjadi awardee, tapi saat ini masih menjadi applicants dan masih gagal di tahap terakhir. Jadi langsung aja yuk. Oke, jadi hal pertama yang perlu banget kita lurusin adalah reach out profesor atau dosen di kampus tujuan itu tidak bisa disamaratakan untuk semua beasiswa. Contohnya, mungkin memang ada beasiswa yang mengharuskan para aplikannya untuk menghubungi calon dosen atau profesor di kampus tujuan dengan tujuan untuk mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance seperti dari beasiswa LPDP gitu kan ya. Di jalur tertentu mereka kan ada, kalau misalkan kita punya LOA atau Letter of Acceptance, maka para applicants itu bisa melewati suatu tahapan seleksi gitu. Dan untuk mendapatkan LOA itu seringkali mengharuskan kita para pendaftar itu untuk berkomunikasi dengan profesor atau dosen yang ada di kampus tujuan gitu. Bahkan kadang juga ada beasiswa yang butuh mendapatkan surat rekomendasi dari calon dosen pembimbing tersebut. Jadi ya kalau ada syarat beasiswa yang kayak gitu, berarti kan mau nggak mau reach out dosen atau profesor di kampus tujuan itu sifatnya wajib gitu kan. Tapi untuk GKS ini beda ceritanya guys. Untuk GKS sendiri tidak ada kewajiban untuk menghubungi profesor di kampus tujuan. Tidak ada syarat kalau kita harus punya LOA atau Letter of Acceptance. Dan tidak ada poin tambahan yang secara jelas menyatakan bahwa kalau menghubungi profesor maka peluang lolos akan lebih besar. Itu nggak ada sama sekali tertulis di guideline Global Korea Scholarship. Jadi, secara sistem dan aturan, reach out profesor untuk beasiswa Global Korea Scholarship itu sifatnya opsional aja, bukan keharusan. Nah, terus
kenapa sih kok banyak awardee yang menyarankan kita untuk reach out profesor dulu sebelum daftar GKS? Nah, ini tuh bagian yang sering banget disalahpahamin oleh para applicants GKS. Kenapa kok banyak awardee yang menyarankan agar kita untuk reach out profesor dulu sebelum daftar GKS? Jawabannya itu karena tergantung dari jurusan yang mau kamu apply. Biasanya untuk reach out profesor itu kalau kamu pingin daftar di major yang science tech gitu. Jadi contohnya kayak ya science, engineering, natural science, medicine, terus bioteknologi, AI, data science, ya pokoknya major atau jurusan-jurusan yang main activity-nya itu kebanyakan di laboratorium atau based on research. Kenapa? Karena yang namanya penelitian itu kan banyak menghabiskan waktu di dalam laboratorium dan biasanya itu kan ada research group-nya. Dan kadang beberapa profesor itu punya yang namanya kuota mahasiswa yang bisa bergabung ke dalam research group masing-masing. Dan ada juga proyek penelitian yang sedang aktif mereka lakukan. Jadi profesor tersebut perlu untuk memastikan apakah topik risetmu ini sejalan atau nyambung dengan proyek penelitian yang sedang mereka lakukan saat ini. Jadi dalam konteks ini, reach out profesor sama dengan konfirmasi kecocokan topik riset kalian, bukan sebagai syarat administrasi beasiswa. Terus Kak, kalau jurusannya social science kayak gimana? Nah, untuk jurusan social science atau mungkin public health, terus public policy, business, language, applied science lainnya itu, atau mungkin public health ya, meskipun public health itu dia lebih ke science, tapi aku setelah bertanya-tanya ke beberapa awardee itu kebanyakan public health di sana itu ya memang ada lab-nya, tapi lebih ke dry lab bukan wet lab. Dan kalau dry lab itu tuh nggak yang menghabiskan banyak waktu di laboratorium gitu loh. Untuk jurusan-jurusan itu kadang sistem pembimbingan sama dosennya itu lebih fleksibel dan banyak mahasiswa baru yang baru akan mendapatkan calon dosen pembimbing itu ketika mereka sudah berada di kampusnya. Jadi ketika kamu sudah dinyatakan lolos sebagai awardee GKS, terus sudah melewati setahun di kelas bahasa, terus kan kalian baru masuk nih untuk kuliahnya di kampus tersebut. Dan itu biasanya ada beberapa kampus yang bahkan baru dipilihkan dosen pembimbingnya itu ya ketika kita sudah mulai kuliahnya kayak gitu. Jadi di kasus ini, kirim email ke profesor itu bukanlah keharusan dan tidak selalu berdampak signifikan ke hasil seleksi proses GKS. Jadi penting banget nih buat kalian semua untuk nggak latah atau nggak ikut-ikutan dengan applicants beasiswa yang lainnya. Dan sekarang aku mau sharing pengalamanku pribadi dalam hal mengirim email ke profesor di kampus tujuan. Jadi di tahun lalu itu aku ada 3 kali coba reach out, kirim email ke profesor di 3 kampus yang berbeda. Tapi itu aku ngehubunginnya nggak yang secara langsung tiga-tiganya gitu aku kirim email gitu, enggak ya. Tapi aku satu persatu. Jadi di bulan November misal aku kirim email ke profesor A, kampus A. Terus setelah menunggu mungkin sekitar 2 mingguan, tapi karena tidak ada balasan, terus aku coba kirim ulang lagi email ke profesor A di kampus A ini tadi. Dan setelah menunggu hampir 1 minggu setelahnya, tetap tidak ada respon dari beliau, barulah aku berpindah kirim email ke profesor B di kampus B. Dan ini juga sama, aku tunggu selama 2 minggu, ketika tidak ada respon masihan, terus aku coba kirim ulang lagi ke profesor B di kampus B. Dan setelah menunggu 1 mingguan tetap tidak ada respon, barulah aku berpindah ke kirim email ke profesor C di kampus C. Dan setelah aku coba hubungin ke profesor C di kampus C, itu barulah aku mendapatkan balasan dari profesor. Dan balasannya itu cukup welcome,
Terus beliau juga menyatakan tertarik dengan latar belakang dan rencana studiku. Dan dari sini aku coba tunjukin ya ke kalian gimana sih cara aku tulis email ke profesor tersebut kok bisa sampai dapat balasan gitu. Jadi untuk judul emailnya itu aku tulisnya prospective graduate student in department apa gitu. Dan waktu pas awal ya aku perkenalan diri dulu, nama lengkapku siapa, terus aku berencana untuk apply program master di kampus dan departemen tersebut kayak gitu. Dan perlu banget kalian bilang kalau kalian apply di kampus tersebut itu dengan beasiswa Global Korea Scholarship, itu di awal kalimat ya, di awal email. Soalnya biar beliau itu nggak salah paham gitu loh. Kadang ada beberapa yang mereka itu nggak nyebutin kalau mereka daftar kampus itu dengan beasiswa. Karena kan untuk beasiswa GKS sendiri itu kan kita harus melewati 1 tahun kelas bahasa kan. Jadi kita misalkan lolos di tahun 2025, kita tuh nggak bisa langsung ikut kelas S2-nya itu di September 2025, nggak bisa. Tapi kita bakal ikut kelasnya itu di 2027, karena di 2026-nya kita ada kelas bahasa, kayak gitu. Nah, makanya penting banget kita tuh harus clarify di awal kalau kita itu daftar di kampus tersebut dengan beasiswa Global Korea Scholarship. Biar beliaunya itu nggak salah nangkep gitu loh. Terus ya udah aku bilang kalau aku tertarik untuk gabung ke research groupnya beliau. Kalau memang beliau masih mengajar untuk program master di tahun selanjutnya kayak gitu. Terus di paragraf kedua aku lebih fokusin menjelaskan tentang latar belakang akademikku, yaitu aku lulusan public health dengan ambil spesialis nutrition. Aku juga ada ketertarikan nih di food service management. Terus aku jelasin selama aku S1 aku tuh pernah ngapain aja, yaitu aku pernah magang, dari magang tersebut aku dapat apa aja insight-nya. Terus aku pernah publikasi jurnal sama skripsi, itu judulnya apa dan jurnalnya itu tentang apa. Pokoknya aku ceritain semuanya itu berkaitan dengan food service management. Terus aku juga ada beberapa kali ambil pelatihan tentang HACCP, pokoknya yang tentang food service lah ya. Nah terus yang di paragraf ketiga barulah aku menjelaskan aku lagi interest nih tentang topik FOMO behavior kayak gitu-gitu. Yaudah aku menjelaskan kalau topik ini kayaknya isu ini tuh nggak cuma ada di Indonesia aja, tapi di Korea juga lagi booming ya FOMO behavior. Terus yang di paragraf ke berapa ini berarti? Paragraf yang hampir terakhir itu tuh aku bilang kalau aku melampirkan CV akademik dan supporting dokumen. Beberapanya yaitu ijazah S1ku, transkrip akademik, terus jurnal yang sudah aku publikasi, terus sama beberapa sertifikat pendukung. Sertifikatnya itu mengikuti pelatihan HACCP itu tadi, terus sertifikat bahasa juga, kayak sertifikat IELTS, TOEIC, dan macam-macam. Aku sudah ikut pelatihan, pernah ikut course bahasa Korea, apalah, pokoknya bener-bener aku jadiin satu file attach-nya itu supporting dokumen, biar sama beliau itu bisa dibaca dan bisa langsung di-download gitu loh sama beliaunya. Tapi kalau bisa resolusinya dikecilin dulu ya, biar nggak terlalu berat beliau waktu pas download. Terus udah deh, di bawahnya ya aku bilang thank you for considering my application. I will greatly appreciate the opportunity to discuss my research interest and potential contributions further. Terus yaudah di bawahnya kalian taruh tuh nama lengkap kalian, prospective master student, Global Korea Scholarship candidate. Bawahnya kasih nomor telepon WA kalian. Kayak gitu aja sih, terus ini ada lampirannya. Nah terus dari situ balasannya beliau itu